warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita mampu dan kita mau melaksanakan salah satu kewajiban dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW contoh yang baik, uswah yang baik di dalam kita menjalankan segala perintah dan menghindarkan, menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan, aku akan memberikan kepada siapapun dari hamba-hambaku yang mau berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang pertama adalah penuhilah perintah-perintahku, kata Allah Ta'ala, dengan sekuat kemampuan kita masing-masing. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka itu memperoleh kebenaran dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau menurut ayat ini berarti minimal ada dua syarat ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dikabulkan. Yang pertama adalah menjalankan segala perintah Allah dengan sekuat kemampuan kita. Dan yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita ketahui masalah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa singgah bahkan bisa hilang. Kapan iman seseorang itu bertambah? Ketika dia tetap istiqomah dalam ketaatan. Kapan keimanan seseorang itu bisa berkurang? Ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Dan kapan ketika iman seseorang itu hanya singgah? Ketika dia melakukan dosa besar. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, tidaklah beriman seorang pezina ketika dia berzina, tidaklah beriman seorang pencuri ketika dia mencuri, dan tidaklah beriman seorang pemabuk ketika dia mabuk. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang hamba yang melakukan perbuatan keji tersebut, kemudian setelah
ketika melakukan perbuatan keji tersebut, maka imannya lepas dari dirinya. Wa taubatu ma'budatun ba'du. Akan tetapi ketika seorang tersebut sudah sadar, ingat lagi kepada Allah Ta'ala, maka pintu terbuka, pintu taubat akan terbuka kepadanya. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kapan iman seseorang itu bisa hilang? Maka ketika dia keluar murtad dari dinul Islam. Para ulama mengajarkan kepada kita dalam masalah doa ini tata cara dan adab-adab dalam kita berdoa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, mengabulkan apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ma'asyiral muslimin, ketahuilah, yakinlah seyakin-yakinnya bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, yakin pasti akan dikabulkan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang hamba yang muslim di dunia ini yang memanjatkan satu doa kepada Allah Ta'ala melainkan illa atahullahu iyah, Allah akan mengabulkan satu doa tersebut. Au sarafa anhu minassu'i mislah, atau Allah akan memberikan kita sesuatu yang lain. Berupa apa? Berupa dihindarkannya kita dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa kita, baik kejelekan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ketika kita terlanjur bersyukur kepada Allah Ta'ala, loh, doaku kok nggak dikabul-kabulkan? Kemungkinan pertama, Allah telah digantikan dengan apa? Dihindarkannya kita dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa kita. Di dalam riwayat Imam Hakim menyatakan au yaj'allahu min ajri mislah, atau kemungkinan yang kedua, jika Allah Ta'ala tidak kunjung mengabulkan doa seperti yang kita mintakan kepada Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala menyimpannya berupa pahala yang nantinya akan diberikan Allah Ta'ala pahala kebaikan di yaumul akhirah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza nuksira, kalau begitu saya berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat banyak saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aksar, Allah itu zat yang maha memberi lebih banyak daripada apa yang kamu minta. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak mungkin, mustahil kalau kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala bisa menghitung-hitung nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Nggak mungkin bisa, nggak bakal bisa. Ada berdoa yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hendaklah kita memilih waktu yang terbaik di dalam berdoa. Di antara itu adalah waktu atau maqam mustajab, tempat-tempat mustajab dalam kita berdoa adalah setiap hari di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah waktu doa di antara adzan dan iqamah. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai waktu yang paling baik dalam kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sepertiga malam yang terakhir, kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna tabarakallahu ta'ala fi kulli lailah ila sama'i dunya hina taqumu salasul lailil akhir. Jadi di setiap malam, pada malam sepertiga yang terakhir, Allah Ta'ala turun di langit
hayatid dunya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apabila seorang hambaku itu berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan apabila seorang hamba itu meminta kepadaku, maka akan aku beri, kata Allah. Dan yang terakhir, apabila seorang hamba tersebut meminta ampun, bertobat kepadaku, maka sungguh aku akan mengampuni. Adab yang selanjutnya dalam berdoa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala itu hanya sampai sebatas bainas samai wal ardh, ngambang di antara langit dan bumi. La yas'adu syai'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doamu itu enggak bakal naik di atas langit, enggak bakal sampai kepada Allah Ta'ala hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebelum kamu memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, mengucapkan bersolawat dulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, hendaklah kita minimalkan, berhati-hati di dalam urusan-urusan yang haram yang masuk di dalam tubuh kita masing-masing. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya tentang seorang musafir yang mengadakan perjalanan jauh. Saking jauhnya perjalanan sehingga seorang musafir tersebut tampak lusuh, berdebu, pakaiannya kotor dan lain sebagainya. Kemudian musafir tersebut menengadahkan tangan ke langit seraya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan yang haram. Padahal minuman-minuman yang diminum adalah dari hasil yang haram. Dan pakaian-pakaian yang dipakainya, barang-barang yang dipakainya merupakan dari hasil yang haram. Maka bagaimana Allah Ta'ala mengabulkan doa? Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Allah sudah menyampaikan, ketika Allah sudah berfirman, wa halallahu bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sudah jauhi riba itu. Ketika Allah Ta'ala mengharamkan bangkai, mengharamkan darah dan daging babi, sudah jauh itu semua itu. Dan makan makanan halal dan thayyib. Dalam masalah ini ma'asyiral muslimin, marilah kita berhati-hati betul agar apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, hendaklah ketika kita mau berdoa kepada Allah Ta'ala, kita dahului dengan istighfar, dengan taubat dulu, dan merendahkan diri, menghinakan diri kita sendiri ini di hadapan Allah Ta'ala. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan. Nabi Yunus berdoa kepada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku ini adalah hamba-Mu yang sangat zalim. Jadi pada intinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala sebelum kita panjatkan, sebelum kita minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ma'asyiral muslimin wal muslimat, di dalam kesempatan ini adalah
bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan apapun waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi